Chapter 11, Press Lord. Ada 6 poin yang mau diceritakan di video kali ini. Poin pertama adalah Evening News. Suatu hari, Warren mendapatkan tawaran untuk beli perusahaan koran daerah bernama Evening News. Koran daerah artinya sirkulasinya cuma di daerah itu aja, contohnya seperti koran Jawa Pos. Jadi, Evening News adalah koran daerah kota Buffalo. Di kota Buffalo, ada 2 koran yang dominan. Yang pertama adalah koran Evening News dan yang kedua adalah koran Buffalo Courier Express. Pada saat itu, Evening News dibanderol dengan harga 40 juta US dollar. Warren dan Charlie baca laporan keuangan Evening News dan memberikan tawaran senilai 32,5 juta US dollar. Pemilik Evening News setuju dengan tawaran Warren. Setelah deal terjadi, Warren dan Charlie berkunjung ke pabrik dan kantor Evening News. Mereka terkejut karena kantor Evening News lebih mirip istana daripada kantor penerbit. Kantornya glamor banget. Anyway, pembelian Evening News di harga 32 juta US dollar adalah pembelian perusahaan pribadi termahal yang pernah dilakukan oleh Warren dan Charlie. Jika Warren masih memakai cara Benjamin Graham untuk berinvestasi, maka Warren tidak akan mungkin beli bisnis Evening News karena valuasinya terlalu mahal. Akan tetapi, Warren melihat potensi keuntungan yang masih belum dieksplor. Walaupun sekarang Evening News cuma menghasilkan 1,7 juta US dollar per tahun, Warren melihat potensi keuntungan yang masih belum digali oleh Evening News, yaitu koran untuk edisi hari Minggu. Poin kedua, koran edisi hari Minggu. Setelah membeli perusahaan Evening News, Warren baru menemukan kalau ada perjanjian antara media di Buffalo yang cukup aneh. Ternyata ada perjanjian spesial dengan pemerintah kota Buffalo yang menyatakan koran edisi hari Minggu cuma boleh diterbitkan oleh Buffalo Courier Express aja. Yang artinya, Evening News tidak boleh menerbitkan koran edisi hari Minggu. Akan tetapi, Warren maksa untuk buat koran edisi Minggu. Karena menurut Warren, sumber pendapatan terbesar adalah koran terbitan hari Minggu. Pada hari Minggu, orang santai di rumah baca koran, sehingga distribusi terbesar ada pada koran hari Minggu. Selanjutnya, iklan yang dipasangkan di hari Minggu punya tarif lebih mahal, karena exposure-nya yang tinggi. Tanpa terbitan hari Minggu, Evening News tidak bakalan menjadi mesin cetak uang bagi Warren. Terbitan hari Minggu juga akan membantu meningkatkan persaingan antara perusahaan koran yang ada, dan Warren percaya akan membuat koran Evening News bisa menjadi dominan market share. Poin ketiga, Warren dekapitalis. Evening News mulai merancang marketing koran terbitan hari Minggu. Mereka juga membuat tim spesial untuk koran terbitan hari Minggu. Mendengar hal tersebut, koran Buffalo Courier Express mulai menuntut Evening News dengan tuduhan melanggar perjanjian dan pelanggaran bisnis monopoli. Warren dijelek-jelekin kalau dia adalah kapitalis yang serakah yang mau menghancurkan bisnis saingannya agar bisa memonopoli koran di Buffalo. Warren kemudian disidang untuk dimintai penjelasan tentang niat dan tujuan dia. Singkat cerita, Warren kalah karena ada satu bukti statement yang dulu Warren pernah bilang kalau dia suka bisnis yang monopoli, di mana dia bisa naikin harganya tanpa harus takut kehilangan market share-nya. Selain kalah dan tidak bisa cetak terbitan di hari Minggu, kompetitor mulai menebarkan rasa patriotisme untuk membeli produk yang dipunya oleh penduduk setempat, yaitu Buffalo Courier Express dan koran lainnya. Koran Evening News mendapatkan publisitas yang buruk. Warga kota Buffalo mulai memboikot Evening News dan memilih koran lainnya. Poin keempat, berkah Tuhan, Buffalo News. Singkat cerita, resesi ekonomi 1980 membuat semua perusahaan koran berlomba-lomba untuk bisa survive. Evening News sudah rugi 12 juta US dollar dalam 2 tahun. Charlie Munger sudah sangat skeptis sekali dengan Evening News. Dia bilang kalau mereka sudah menggali lubang kubur mereka sendiri. Warren dan Charlie mencoba untuk bertahan. Dan di tahun 1982, Buffalo Courier Express bangkrut, tidak bisa survive resesi ekonomi. Publik perlahan-lahan mulai melupakan kejadian Evening News dan koran Evening News menjadi lebih diterima penduduk Buffalo. Dengan kebangkrutan Buffalo Courier Express, Evening News jadi bisa mengeluarkan koran edisi hari Minggu. Respons penduduk Buffalo sangat positif. Evening News menjadi perusahaan koran dengan market share terbesar di Buffalo, hampir memonopoli bisnis koran di kota Buffalo. Pendapatan perusahaan itu langsung naik drastis. Kerugian selama 2 tahun langsung balik modal dalam 1 tahun. Setelah untung 2 tahun berturut-turut, investasi di Evening News itu sudah balik modal. Selanjutnya, Warren dan Charlie tinggal menikmati hasil aja. Evening News dirubah namanya menjadi Buffalo News.
Warren berjanji walaupun hampir menjadi monopoli, dia akan tetap menjaga kualitas koran Buffalo. Karena seringkali monopoli bisnis itu membunuh kualitas produknya dan membuat perusahaan malas berinovasi. Dari cerita ini, gue mendapatkan insight kalau seburuk apapun sebuah perusahaan, belilah perusahaan yang bisa survive lebih lama dari kompetitor mereka. Hal yang paling penting dalam perusahaan itu bukanlah untung besar, tapi bisa survive dalam krisis. Poin kelima, monopoli. Warren sangat suka monopoli sebuah bisnis, di mana dia bisa naikin harganya tanpa takut kehilangan market share-nya. Diceritakan bahwa ketika di sidang, Warren membela kalau dia tidak pro monopoli karena membunuh inovasi. Tapi di lubuk hatinya Warren, dia suka bisnis yang bisa memonopoli market share. Warren adalah bisnis kapitalis yang sebenarnya, tapi dia adalah good kapitalis yang mau memberikan lebih untuk publik. Jadi, jika kita membeli bisnis yang punya potensi monopoli, maka itu adalah bisnis yang bagus. Jadi, cari perusahaan yang produknya memonopoli atau hampir memonopoli dan beli sahamnya. Poin ke-6, The Real Capitalist. Ketika Evening News sedang dalam masa-masa buruk, ada beberapa demonstrasi buruh yang memojokkan Evening News ke posisi yang sulit. Warren mengancam akan menutup pabrik korannya kalau buruh-buruh tersebut masih demonstrasi. Buruh tersebut kirain Warren cuma gertak, ternyata pabrik dan kantornya itu benar-benar ditutup. Warren bilang kalau selama mereka masih demo, pabrik akan tetap ditutup. Buruh nggak akan digaji karena nggak ada pendapatan, biarin aja semua mati bareng. Hasilnya, para buruh mengalah dengan perjanjian kalau perusahaan sudah untung, gaji buruh harus dinaikkan. Warren pun setuju. Dan di sini uniknya, ketika Evening News berhasil survive dan menjadi monopoli, perusahaannya jadi untung banyak. Semua gaji buruh dinaikkan. Kemudian, para buruh ini sadar kalau Evening News ini punya untung banyak, dan mereka minta profit sharing dari keuntungan perusahaan. Tapi Warren menolak. Warren bilang, dulu waktu perusahaan susah, semua buruh bukannya bantuin perusahaan, malah buat demo sampai harus tutup pabrik. Warren bilang ketika perusahaan rugi, dia sebagai pemilik harus menanggung semua kerugian. Tapi ketika perusahaan untung, para buruh dengan gampangnya, dengan enaknya minta profit sharing. Warren menunjukkan kapitalisme yang sebenarnya. Warren bukannya kejam, tapi Warren sangat mengapresiasi bantuan. Lu bantu gua bantu lu. Ketika lu bikin gua sulit, jangan harap gua mau bantuin lu. Jika kalian ada business owner, kalian mungkin akan merasakan frekuensi yang sama dengan Warren. Anyway, thank you banget sudah menjadi membership channel ini, dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Cheers guys!